Usahakan jangan memainkan tangan di atas meja. Kadang ada orang yang tangannya tidak bisa diam. Gini ya, ini sambil mikir gini. Jangan gitu. Itu menunjukkan kalau kita grogi. Nama saya Sakti Alif Al-Azhar, selaku Human Capital and General Affairs di PT Permata Indo Sejahtera. Jadi pertama ya, teman-teman yang ingin mengetahui bahwa Human Capital atau HRD itu melihat screening CV-nya itu apa aja sih yang penting gitu ya. Jadi teman-teman lihat dulu kualifikasi yang si HRD itu atau Human Capital itu berikan di lowongan pekerjaannya gitu. Kemudian matchingkan atau samakan dengan CV kita ya. Apakah CV kita sudah match dengan kualifikasinya atau belum? Jadi susunannya ya teman-teman, teman-teman tuh bisa menyusun CV itu pertama dari data pribadinya dulu ya. Dari pihak teman-teman tuh cantumkan data pribadi teman-teman di posisi yang teratas atau posisi yang itu HRD pasti lihat gitu ya. Contoh kenapa biasanya di CV kreatif nama itu ditulis besar gitu ya, karena itu menjadi awal si HRD itu pasti melihat pertama ada nama, nggak mungkin nyari tiba-tiba pengalaman kerja baru nama, itu nggak mungkin, karena yang dilihat tuh nama yang dulu. Misalnya contoh Sakti Alif Al-Azhar, nah itu pasti ditulis gede tuh fontnya. Kenapa? Karena dengan font gede itu HRD akan melihat oh namanya Sakti Alif Al-Azhar. Nah itu data pribadi teman-teman, tempat tanggal lahir dan sebagainya, itu data pribadi teman-temannya. Nah kemudian kita lihat kualifikasinya di lowongan pekerjaan, apakah yang nomor 2 ataupun nomor 1 itu pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja berarti HRD itu biasa menitik beratkan pada pengalaman kerjanya. Contoh 2 tahun pernah menjadi sales gitu, nah itu berarti pengalaman kerjanya yang dititik beratkan. Jadi yang kedua setelah pribadi, teman-teman cantumkan pengalaman kerja. Nah bagaimana Pak kalau nggak ada pengalaman kerja? Teman-teman bisa mencantumkan pengalaman organisasi ataupun magang. Nah, wah saya nggak pernah organisasi Pak, saya nggak pernah magang gitu ya. Ya teman-teman bisa cantumkan pengalaman kepanitiaan, itu paling minimal. Biasa yang paling tidak penting ya. Nah, yang biasa tidak penting itu kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja, pengalaman magang dicantumkan, pengalaman organisasi cantumkan, kepanikan cantumkan. Nah, teman-teman pilih aja. Kalau pengalaman kerja aja. Magangnya nggak usah diselipin. Magang dan bekerja itu hal yang berbeda. Biasanya ada magang yang itu memang disupport oleh instansi pendidikannya gitu ya, diwajibkan oleh instansi pendidikannya, sehingga itu menunjang teman-teman ketika nanti melamar pekerjaan. Nah itu kan fresh graduate, berarti kan yang diutamakan adalah pengalaman magangnya. Ketika teman-teman bertemu dengan interviewer atau HRD atau human capital ataupun user teman-teman, first impression teman-teman yang pertama teman-teman bisa kendalikan itu ada penampilan teman-teman. Dengan penampilan yang menarik ya, menarik itu bersih, rapi, sopan gitu ya. Terus kemudian kalau mohon maaf kalau ada teman-teman yang mungkin memiliki kelebihan dalam berkeringat dan sebagainya, nah itu tenangkan diri dulu gitu ya, tenangkan diri dulu, kemudian pakai parfum dan sebagainya, wangi-wangian, sehingga itu tidak mengganggu jalannya interview teman-teman. Itu first impression yang teman-teman bisa kendalikan. Yang kedua, ada yang tidak bisa teman-teman kendalikan, yaitu dari segi interviewernya. Nada interviewer itu menyampaikan pertanyaan, itu kan tidak bisa kita kendalikan. Ketika misalnya interviewer menanyakan sesuatu yang itu hal-hal yang sensitif, nah gimana teman-teman itu menanggapinya gitu ya. Ada yang biasa menanggapinya dengan meledak-ledak, dan bisa menanggapinya dengan tenang, santai, bahkan bisa bercanda. Nah pembawaan ketika interview itu
menjadi penilaian tersendiri. Bisa jadi HRD itu hanya sekadar mencoba melihat pengendalian emosi teman-teman, ya. Kadang diberikan case, ya, berikan problem, sehingga kita bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan itu, menyelesaikan problem tersebut, gitu ya. Misalnya pertama saya datang gitu ya, yang mungkin menjadi tolak ukur pertanyaan ini kan itu, ketika saya datang saya harus ngapain dulu gitu ya. Jadi pertama teman-teman ketika datang dipersilakan untuk duduk, silakan duduk ya, silakan duduk, menyapa HRD-nya, selamat pagi, assalamualaikum, salam dan sebagainya gitu. Teman-teman bisa menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Bolehkah saya duduk, Pak, Bu, gitu. Nah silakan tanyakan. Bisa jadi nggak boleh duduk karena nggak dipersilakan duduk gitu ya. Tanyakan, bolehkan saya duduk Pak gitu, Bu. Oke, kalau sudah dipersilakan duduk, silakan duduk. Nah, duduk yang baik ya. Ketika interview itu jangan membungkuk. Kadang orang membungkuk gini ya, gitu. Ataupun santai gini nih, kakinya disilang gitu ya. Jangan seperti itu. Sebaiknya duduk dengan tegap. Teman-teman dalam kondisi yang siap ketika di interview. Ya. Usahakan jangan memainkan tangan di atas meja. Kadang ada orang yang tangannya tidak bisa diam. Gini ya, gini sambil mikir gini. Jangan gitu. Itu menunjukkan kalau kita grogi. Nah, kemudian kaki yang disilang itu juga menandakan bahwa pertama kita tidak sopan, yang kedua itu ada kegrogian kita dalam mengatasi diri kita. Nah, itu hal yang berbeda lagi. Kita nanti mungkin ngomong soal bagaimana sih mengatasi rasa grogi gitu, dan sebenarnya itu hal yang berbeda. Nah, impression yang pertama itu yang harus kita lihat kan. Yang kedua, ketika kita menjawab pertanyaan, mungkin pertanyaannya pertanyaan sensitif ataupun apa, awalin dengan kata, baik Pak, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Bapak, gitu ya. Dengan pertanyaan tersebut, saya biasanya bla 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 dan sebagainya, gitu ya. Atau teman-teman biasa ucapkan, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya pernah menjadi ini dan sebagainya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang menentukan biasanya pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti, coba Anda yakinkan saya sebagai HRD, kenapa saya harus memilih Anda untuk menjadi seorang sales eksekutif misalnya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang seputar soft skill itu juga menentukan. Contoh, sudah pernah menggunakan Microsoft Excel? Sudah Pak, gitu ya. Oke, sejauh mana Anda memahami Microsoft Excel tersebut? Ya kan pekerjaan-pekerjaan sekarang kan banyak menggunakan Excel ya, gitu ya. Baik itu pekerjaan administrasi ataupun finance dan sebagainya, kan itu harus rumusnya harus hafal. Sum itu untuk apa, average itu untuk apa, count itu untuk apa, if itu untuk apa dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang penting. Contoh kalau misalnya Anda melamar sebagai HRD, pertanyaan-pertanyaan pentingnya ya seputar soft skill menjadi seorang HRD. Sudah pernah memanage orang berapa, lalu bagaimana Anda memanage orang tersebut, gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan menggunakan behavior event interview, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu teman-teman. Pekerjaan masa lalu teman-teman itu merupakan mirror atau merupakan bentuk implementasi pada masa sekarang. Jadi pertanyaannya pertanyaan masa lalu semua. Dulu waktu bekerja sebagai sales eksekutif, pernah membuat customer journey nggak? Gitu. Oh iya pernah Pak, coba jelaskan customer journey-nya seperti apa, gitu ya. Lalu hasilnya dari customer journey itu apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan BI. Jenis interview BI, yaitu behavioral event interview. Biasa teman-teman kalau dikasih kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya ya teman-teman. Yang ada yang biasa dikasih kesempatan untuk bertanya itu malah memilih untuk diam.
Boleh untuk diam, memilih untuk merasa bahwa kayaknya nggak penting juga nih pertanyaan saya gitu. Jangan, setidak penting-pentingnya pertanyaan kita pasti akan dijawab sama HRD. Kalaupun si HRD itu tahu ya, atau user itu tahu gitu ya, sepengetahuan dia. Nah, pertanyaan yang biasa teman-teman berikan itu kan seputar gaji biasanya. Pak, salary-nya di sini berapa gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan ketika di HRD sebenarnya. Karena kadang HRD juga nggak tahu ini salary-nya berapa gitu ya. Atau yang tahu hanya user gitu ya. Itu pertanyaan yang pantas ditanyakan ketika di user. Nah, pertanyaan yang biasa diberikan ketika di HRD ya seputar contoh di sini itu jam kerjanya berapa ya Pak gitu, 7 jam atau 8 jam gitu ya. Nah, atau 9 jam kerja dan sebagainya. Lalu values yang ada di perusahaan itu kayak gimana sih Pak gitu, sehingga saya bisa beradaptasi dan saya bisa belajar terlebih dahulu sebelum masuk di lingkungan ini gitu. Nah, itu penting untuk tanyakan, dan kadang teman-teman nggak mau menanyakan hal itu karena teman-teman terpaku pada besok itu saya kerjanya berapa jam gitu ya, lalu ada lemburan nggak sih Pak di sini dan sebagainya. Mungkin hal yang berupa kompensasi dan benefit yang teman-teman terima gitu ya. Jangan, karena di posisi HRD itu teman-teman sebaiknya bertanya tentang bagaimana teman-teman itu bisa masuk dalam lingkungan perusahaan tertentu gitu ya, seputar values, seputar lingkungan kerja, lalu seputar terkait dengan job desk itu masih make sense untuk ditanyakan, boleh gitu ya. Atau seputar soft skill yang mungkin teman-teman bisa tingkatkan ya.